semuanya, kembali lagi bersama kita di podcast Ganjar for Presiden 2024. Nah, kali ini kita kedatangan narasumber yang hebat banget nih, Ketua DPD PDI Perjuangan Jawa Barat dan Ketua TPD Jawa Barat juga, yaitu Kang Ono Surono. Halo Kang Ono. Halo. Gimana kabarnya Kang? Baik, Sampurasun. Sampurasun. Rampes. Kang Ono, boleh ini Kang Ono tanya-tanya sedikit nih Kang Ono tentang apa strategi-strategi dan serta pemilu ini kan bentar lagi udah mau kita laluin ya di bulan Februari tanggal 14 yang tinggal menghitung hari. Aku boleh tahu nggak nih Kang Ono sebagai generasi Z apa aja yang udah dilaluin sama TPD sendiri untuk memenangkan suara di Jawa Baratnya sendiri? Ini pertanyaannya langsung, Mak, jelek, wah langsung ini. Jadi Teh Riri, saya itu ngikutin Pilpres itu mungkin nanti 2024, ya, ini yang ke-6. Oh yang ke-6, wow. Berarti dari 99, saya sudah aktif di PDI Perjuangan. Oh, okay. Nah, sehingga tentunya dulu dan sekarang kan ada beberapa dinamika yang berbeda ya. Betul. Terkait dengan Pilpres. Dulu dipilih oleh MPR, mulai dipilih oleh rakyat 2004, terus berkembang sampai sekarang di mana dinamika di rakyat pun juga kan pasti akan sangat berbeda dibandingkan betul. 2004 ya. Sehingga tadi disampaikan misalnya ada generasi Z dan milenial. Nah, yang pastinya pada saat tahun 2004 saya kan termasuk generasi Y atau bahkan Z kan gitu. Betul. Berarti kan itu 20 tahun yang lalu kan. 20 tahun yang lalu. Jadi saya merasakan betul sebagai pemilih yang merupakan generasi Z atau Y pada saat itu. Apalagi 99 kan betul. Gitu. Pastinya saya generasi Z yang di saat itu gitu kan. Nah, sehingga tentunya ya ada berbagai macam hal yang perlu kita perhatikan. Misalnya kalau di survei itu ada basis laki-laki, perempuan, desa, perkotaan, lalu segmentasi masyarakat berdasarkan penghasilan, lalu bicara terkait dengan pendidikan dari SD, SMP, yang lulus SMA, perguruan tinggi, termasuk misalnya sektoral, misalnya buruh, tani, nelayan, bukan ibu-ibu, apa namanya, ya tadi generasi Z, generasi Y, dan sebagainya. Termasuk juga di pemilih yang berdasarkan agama, ada Islam, non-Islam, lalu suku juga sama gitu kan, ada Sunda, ada Jawa, ada Betawi, ada Cirebon, dan lain-lain sebagainya. Beragam ya Mas ya? Nah, sehingga segmentasi itu, atau demografi pemilih seperti itu tentunya juga kan menjadi kajian kita. Betul. Misalnya kita punya calon, Pak Ganjar dan Pak Mahfud, yang mempunyai latar belakang yang menurut saya kan tuntas. Betul. Beliau berdua sangat pengalaman ngurus negara, ngurus rakyat. Ya, Pak Mahfud, trias politika itu sudah pernah dia alami kan itu sebagai eksekutif, sebagai legislatif, sebagai yudikatif. Pak Ganjar 2 kali menjabat sebagai anggota DPR RI, juga 2 kali menjabat sebagai gubernur Jawa Tengah. Tentunya kan mempunyai track record yang sudah bisa diukur sebagai pemimpin yang ngurus rakyat dan ngurus negara. Berarti ya Kang ya? Betul. Nah, sehingga tentunya demografi pemilih itu juga kita akan lihat. Misal Mas Ganjar misalnya saat ini berbagai macam survei mengatakan bahwa generasi Y dan generasi Z itu lebih memilih Mas Ganjar. Kenapa? Oh ya. Satu, muda. Betul. Kedua, beliau itu bermedia sosial, Twitternya aktif, Instagramnya aktif, TikToknya aktif. Lalu ternyata beliau juga banyak program-program yang menyasar anak-anak muda kan gitu. Betul. Termasuk anak muda yang misalnya bergelut di bidang UMKM misalnya. Di industri kreatif misalnya. Industri kreatif kan ada berbagai macam tuh. Dari mulai kuliner, fashion, musik, fotografi, ya, kria, dan yang lain sebagainya. Dan Mas Ganjar mempunyai pengalaman sebagai gubernur Jawa Tengah misalnya membantu mereka dalam program-program yang di-cover oleh pemerintah daerah Provinsi Jawa Tengah. Misal yang kuliner misalnya ya, yang UMKM misalnya ada Lapak Ganjar. Lapak Ganjar itu sebuah program yang memanfaatkan media sosial di Instagram, di Twitter, yang Mas Ganjar itu mempromosikan kan
makanan-makanan yang diproduksi oleh anak-anak muda misalnya. Terus misalnya di ibu-ibu ya, ibu-ibu biasa kan simpel, Betul. milih yang mana calonnya. Milih yang ada Nu kerjanya ganteng, aja. ya. Nah, Mas Ganjar punya keunggulan itulah. Kalau ketemu ibu-ibu, ya saya mendampingi misalnya kemarin, yang teriak kenceng itu ya ibu-ibu gitu. Yang Banyak berebut fansnya salaman, berarti ya Pak Ganjar ya Pak ya? banyak. Jadi kadang-kala kalau melihat pemilih ya saat ini, ada pemilih yang rasional, Baik. ada pemilih yang berdasarkan perasaan. Oh gitu. Ya kan? Kalau rasional kan jelas misalnya, kalau dari sisi pendidikan misalnya, SMA, S1, S2 pasti pemilih rasional. Oke. Dia akan melihat track record seseorang. Dia akan melihat pengalaman Kerjanya. seseorang itu sebagai pemimpin atau sebagai pelayan rakyat. Betul. Dan pemilih rasional itu bakalan sulit dipengaruhi karena data-data dia sangat lengkap, dia bisa akses informasi dari buku, majalah, koran, Secara media aktual sosial berarti ya. Kang? Nah, sehingga kadang-kala kita itu masuk di berbagai macam pemilihan itu pemilih yang irasional, berdasarkan perasaan. Misalnya, ini ada calon nih, yang setiap pilpres ini ada fotonya. Terus ada orang yang, saya mah kasihan karunya mau milih, kan irasional kan? Betul, irasional. Karena berdasarkan kasihan. Perasaan, Padahal belum tentu yang bersangkutan itu mampu membawa baik. aspirasi dari masyarakat yang dipilihnya. Terus misalnya, saya mau pilih yang gagah saja. Baik. Itu pun irasional. Nah, sehingga ya mudah-mudahan pemilih yang sekarang itu lebih banyak pemilih rasionalnya dari semua segmentasi ya. Baik. Termasuk misalnya petani, misalnya nelayan. Karena kan selama ini saya pun bergelut di bidang itu dari muda. Banyak program-program yang sebenarnya bagus yang dilakukan oleh pemerintahan Pak Jokowi. Betul. Tapi kadang-kala kita juga masih mendapati berbagai macam permasalahan. Ya, pasti. Misalnya pupuk, subsidi untuk petani. Setiap tahun anggarannya turun. Setiap tahun jumlah pupuk yang didistribusikan ke petani yang berhak selalu turun. Dari mulai 9,5 juta ton, turun ke 8 juta, turun ke 7 juta, bahkan sempat ke 6 juta. Anggarannya pun turun. Jadi sampai saat ini petani teriak-teriak masalah pupuk subsidi, kenyataannya memang pemerintah saat ini selalu menurunkan anggaran untuk pupuk subsidi itu. Itu kenapa tuh, Kang? Ya mungkin ada program-program lain mungkin dianggap lebih penting. Baik. Misalnya kemarin terkait dengan COVID misalnya, semua direalokasi untuk penanganan COVID. Lalu kita juga semua mendengar banyak APBN yang direalokasi untuk membangun IKN, yang katanya IKN mayoritas anggarannya dari investor, terutama investor asing, tapi ternyata kenyataannya kan sekarang di-cover juga oleh pemerintah. APBN. Selama Kang Oni mengenal Pak Ganjar nih, Pak Ganjar itu sosok pemimpin yang seperti apa sih? Yang menurut saya tuntas ya. Tuntas. Sekarang itu misalnya, ya sebenarnya tergantung kita ya, tapi mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ini juga dirasakan, dialami oleh sebagian besar masyarakat Indonesia. Kita saat ini mempunyai Presiden Jokowi misalnya ya. Jokowi siapa sih? Siapa yang kenal Jokowi 20 tahun yang lalu? Betul. Sebelum jadi wali kota Surakarta? Dia anak orang biasa, dia merintis karir dari bawah sebagai pengusaha, lalu dia ketemu PDI Perjuangan, lalu dia dicalonkan wali kota, terpilih, lalu kerjanya di grooming bersama-sama, gotong royong dilakukan, banyak diberikan saran sehingga dia berhasil menjadi wali kota yang baik saat itu. Lalu dengan kinerjanya yang baik, beliau dicalonkan menjadi gubernur DKI, terpilih, kerjanya pun baik. Lalu beliau dicalonkan presiden, terpilih lagi. Dan ini merubah seluruh pemikiran rakyat yang dulu presiden itu harus ketua partai, harus mempunyai logistik yang kuat, dia harus pengusaha yang besar,
Harus punya modal gitu ya Kang ya. Lalu misalnya dia pun harus bagian dari rejim penguasa saat itu. Oke. Ternyata Pak Dipatahkan. Jokowi kan berubah. Ya, dipatahkan oleh Pak Dipatahkan Jokowi. oleh Pak Jokowi dan saya yakin masyarakat masih tetap mempunyai keinginan itu. Oke. Kenapa? Ada di Pak Ganjar ya Pak. Ya kan? Kenapa gitu kan? Masyarakat mempunyai keinginan itu. Suatu waktu pada saat anaknya mempunyai prestasi yang baik, maka anaknya yang bukan anak siapa-siapa ini punya kesempatan untuk menjadi Yang wali sama. kota, menjadi bupati, menjadi gubernur, bahkan menjadi presiden. Punya mimpi yang sama berarti ya Pak. Betul, dan Ganjar sama dengan Pak Jokowi. Dia bukan anak siapa-siapa. Hanya polisi berpangkat rendah di tingkat polsek kan gitu. Ibunya ibu rumah tangga. Tapi dia mampu menjadi gubernur. Yang cekatan satset yang betul. kerjanya nyata ya Kang Nah, ya. terus yang kedua, pemimpin itu kan sekarang ini kan jangan serem, Ya, jangan jangan ditakutin. terkesan galak. Kita harus mensegani Tegas pemimpin oke, justru. ya kan? Tegas oke kan? Berani oke kan? Tapi saya yakin lah, pemimpin dari mulai tingkat RT sekalipun, rakyat pasti menginginkan RT yang humble, Betul. RT yang someah, yang ramah, Betul. yang sehari-hari bergerak bersama-sama rakyat. Ya, Kang ya. Dan Ganjar mempunyai kemampuan itu. Oke. Ganjar Sosok selalu pemimpin yang seperti itu yang ya, dibutuhkan selalu ya Pak ya. bergaul dengan masyarakat di tingkat bawah. Dia suka belusukan, mendengarkan langsung dari rakyat apa yang menjadi program-programnya gitu kan. Kalau menurut Kang Ono sendiri nih Kang, generasi milenial ini ya, suka dengar gak Kang milenial sama generasi Z sekarang nih yang jadi fenomenal di kalangan kita. Seberapa besar sih Kang dampaknya generasi Z dan milenial untuk pemilu di 2024 ini? Harusnya besar ya. Zaman saya aja, saya waktu itu masuk menjadi pengurus partai politik, umur saya masih 23 tahun. Wow, mudah sekali Kang ya. Ya, dan waktu itu saya sudah mempunyai usaha sendiri, ya, dan saya tergerak untuk masuk dunia politik karena saya melihat ada bagian dari keluarga saya, melihat dari kelompok masyarakat yang selalu saya berinteraksi, petani nelayan yang tidak pernah terlindungi dari aspek apapun oleh pemerintah. Sehingga saya waktu itu mempunyai pemikiran harus ada orang yang mengerti di dunia itu, yang menjadi salah satu unsur di pemerintahan. Atau bahkan misalnya harus ada nih calon-calon pemimpin yang akan memperjuangkan aspirasi kelompok masyarakatnya. Kenapa Kang Ono tergerak tuh Kang? Ya tadi, saya melihat satu kondisi karena saya terlahir di lingkungan nelayan, di lingkungan petani, nasib mereka sangat tidak beruntung dibandingkan kelompok masyarakat yang lain. Saya pun terlahir dari seorang ayah guru SD yang berprofesi juga sebagai nelayan, ya, ibu seorang pedagang, ya kan, tukang lelang di tempat pelelangan ikan gitu kan. Jadi saya pun tergerak di situ. Nah, sekarang mudah-mudahan isu yang saat ini ada di milenial, zilenial kan lebih kompleks ya. Betul. Lebih kompleks karena perkembangan zaman. Dunia usaha pun kan berkembang. Betul. Tidak harus menjadi pedagang di pasar, tapi juga online. Sistem online, e-commerce juga berkembang dengan sangat pesat. Industri musik bukan hanya bicara kalau dulu misalnya harus rekaman, harus bawa demo dalam bentuk kaset, dalam bentuk disk, harus masuk ke mana perusahaan-perusahaan rekaman. Sekarang kan tidak. Memanfaatkan ya, YouTube saja bisa menjadikan seseorang itu menjadi musisi yang pada akhirnya terkenal. Nah, sehingga problem-problem itu menurut saya harus ada campur tangan pemerintah. Harus ada campur tangan presiden. Melalui ya tentunya aspirasi yang mereka sampaikan, yang mereka harus berpolitik, paling tidak mereka harus memberikan hak suaranya untuk memilih calon pemimpin yang akan memperjuangkan masalah-masalah mereka gitu kan, untuk diselesaikan. Dan saya yakin misalnya milenial-zilenial dengan saat ini misalnya pekerjaan saja, lapangan pekerjaan di beberapa kabupaten kota di Jawa Barat yang terkenal sebagai pusat industri misalnya, Kota Bekasi, Karawang,
Kabupaten Bekasi, Subang misalnya. Sekarang tumbuh industri-industri melalui kawasan-kawasan industri yang dibangun. Ternyata problem pengangguran pun masih tinggi. Ya, setuju Bang. Kenapa? Kenapa? Bayar. Harus bayar. Banyak kualifikasinya, Ya, dan umurnya. perusahaan kerjasama dengan yayasan, dengan organisasi apapun, akhirnya uanglah yang bicara. Betul. Pada saat rakyat nyogok untuk masuk perusahaan, maka dia masuk. Yang tidak punya uang tidak masuk. Sehingga penerimaan karyawan di industri-industri itu tidak berdasarkan kualifikasi juga, berdasarkan kedekatan. Sekarang terkenal dengan ordal. Orang dalam. Nah, jadi problemnya masih banyak. Jadi menurut saya semua masalah itu pasti dialami oleh kaum muda ya saat ini. Nah, sehingga kaum muda ya saatnya untuk membuka mata. Dia jangan apatis lagi terhadap tidak apatis terhadap politik, karena dia mempunyai masa depan yang harus dia raih, dan masa depan itu harus terfasilitasi dengan pembangunan infrastruktur apapun yang akan mendukung mereka. Oke. Kang, ada perbedaan nggak sih Kang pemilu di zaman Akang sama di zaman sekarang Kang? Ada yang sama, ada yang beda. Okay. Ya, ada yang sama, ada yang beda. Jadi sistem pemilu pun kan bisa dibedakan, dulu tertutup. Okay. Ya, misalnya pemilu legislatif dulu hanya coblos partai, sekarang bisa coblos orang. Ya. Lebih susah mana tuh Kang? Lebih susah zaman dulu apa zaman sekarang nih Kang? Ya, cara ngegait. Saya ya terus terang, saya ini kan bukan siapa-siapa juga. Jadi saya sangat diuntungkan dengan pemilu yang terbuka seperti ini. Dan PDI Perjuangan sebenarnya partai yang sudah melakukan proses kaderisasi yang matang dibandingkan partai lain, karena kaderisasi di PDI Perjuangan itu berjenjang dari tingkat kabupaten sampai tingkat nasional. Jadi saya itu kader yang digembleng dari tingkat kabupaten yang namanya kaderisasi tingkat pratama. Dari bawah ya? Dari bawah sampai saya ini kader partai tingkat nasional. Udah tinggi sekarang naik level. Dan saya itu bisa akhirnya menjadi ketua DPD pun dari mulai wakil sekretaris tingkat kecamatan, wakil bendahara tingkat kabupaten, sekretaris kabupaten, wakil ketua kabupaten, wakil ketua tingkat Jawa Barat, sampai sekarang menjadi ketua. Jadi saya pun menjenjang karir politik di PDI Perjuangan pun dari bawah. Dari bawah. Nah, terus pada saat bicara legislatif pun saya dari DPRD Kabupaten 2004, terus ke DPR RI kan itu. Jadi saya benar-benar dari bawah. Dan pemilu yang sangat terbuka itu ya mungkin menguntungkan orang-orang seperti saya yang ingin berkarir tanpa melibatkan misalnya kedekatan dengan siapapun. Baik. Ya, tapi ada juga kelemahannya. Artis misalnya, mohon maaf itu kan, ada artis yang memang mampu ya untuk bergelut di politik karena mereka sadar politik juga apa yang harus mereka lakukan. Tapi juga kan ada, mohon maaf gitu kan, artis-artis yang hanya mengandalkan popularitasnya gitu kan. Tapi dia tidak mempunyai kemampuan untuk mengorganisir rakyat, untuk memperjuangkan permasalahan-permasalahan rakyat tersebut. Atau bahkan misalnya orang yang punya duit banyak. Dengan pemilu yang sangat terbuka ini, memberi peluang juga kepada orang yang punya duit untuk dipilih. Dengan apa? Money politik yang mereka lakukan. Jadi setiap sistem itu ada plus minusnya. Ya, kalau yang tertutup, ya mungkin hanya pengurus partai saja yang mempunyai kesempatan. Berarti zaman dulu seperti itu ya? Untuk menepati misalnya nomor urut 1, 2, 3. Oh gitu. Jadi plus minus lah. Berarti lebih enak zaman sekarang ya Kang ya? Ya menurut saya faktor plus minus itu menjadi catatan kita. Dan PDI Perjuangan sistem apapun kita sih siap. Makanya kemarin pada saat misalnya ada isu pemilu harus tertutup dan PDI Perjuangan mendukung pemilu secara tertutup tersebut, karena PDI Perjuangan sudah mempunyai instrumen kaderisasi tadi. Jadi PDI Perjuangan pasti akan menempatkan orang-orang di nomor urut 1, 2, 3, orang-orang yang memang telah diuji. Kinerjanya, betul. Ya, Kang ya? Ya, kredibilitas, kapabilitas dan sebagainya sudah teruji.
baik secara internal maupun pergerakan mereka di tengah-tengah rakyat. Kang, ada cara tersendiri nggak sih Kang untuk menghadapi dan mengajak nih, bukan menghadapi, lebih ke mengajak generasi sekarang, ayo kamu jangan golput, ayo kamu lebih memilih pemimpin seperti ini, seperti ini. Ada nggak nih Kang cara-cara yang udah dilewatin? Di belahan dunia manapun, setiap terjadi perubahan itu, maka anak muda yang menjadi pionir, yang Betul. menjadi garda terdepan dimanapun. Dan anak muda saat ini kan 54% ya, Suara pemilih. pemilihnya. Sehingga nasib bangsa ini sangat ditentukan oleh anak muda. Sehingga anak muda jangan salah untuk memilih pemimpin, presiden, anggota legislatif, anggota DPD, dan yang lainnya. Jadi menurut saya jangan lagi menggunakan hanya sekedar perasaan saja. Tapi harus apa tadi Kang bahasanya? Ya pemilih rasional, harus menjadi pemilih rasional. Jangan yang irasional, Ya, apalagi pemilih golput. yang benar-benar harus mengecek track record ya calon pemimpin yang akan dia pilih. Oke, berarti sepengaruh itu ya Kang suara Iya, generasi dan jangan Z juga sekarang ini. misalnya hal-hal yang berkaitan dengan SARA misalnya, Betul. hoax, berita bohong, atau bicara propaganda, black campaign. Betul. Misalnya ya. Tentunya anak muda juga harus bisa memilih kan gitu. Karena bicara hoax ya, itu kan setiap detik di HP kita itu kan kadang-kala muncul. Bermunculan dan kadang-kala dari kita kan karena yang ngirimnya teman, yang ngirimnya saudara, mungkin dianggap bahwa 80% berita itu benar. Benar. Padahal belum tentu benar. Nah, makanya anak muda pun harus cek dan recheck yang terkait dengan berita-berita itu. Ada kesulitan nih nggak Kang untuk menghadapi generasi yang sekarang nih? Menurut saya tidak. Ya. Menurut saya tidak, karena memang berbagai macam upaya juga kita lakukan. Misalnya untuk Mas Ganjar Pak Mahfud ya, kita misalnya mempunyai tim pemenangan muda ya, yang terbentuk dari mulai tingkat pusat sampai tingkat daerah, yang isinya anak-anak muda. Kampanyenya ya cara-cara muda. Belum tentu juga saya bisa masuk ke sana. Ya kan? Setuju. Bicara misalnya sekarang terkait dengan problem mental health. Aduh, ya itu yang lagi marak banget itu. Tingkat stres anak muda itu sangat tinggi, ya. Tingkat bunuh diri anak muda itu setiap tahun naik, ya. Karena ya memang inilah problem yang harus menjadi perhatian bagi Mas Ganjar dan Pak Mahfud. Makanya setiap momen kita sampaikan misalnya visi misi Pak Ganjar Pak Mahfud, misalnya satu desa ada satu fasilitas kesehatan, berikut juga dengan tenaga kesehatannya. Sampai ke pesantren misalnya kita dorong ya, satu pesantren itu punya klinik kesehatan, di situ juga ada tenaga kesehatannya. Nah, khusus di kampus-kampus tentunya kita pun akan dorong ada fasilitas kesehatan di mana di situ juga ada psikiater, psikolog sudah gitu mempersiapkan kan. Iya, ya, dan itu menjadi sebuah keniscayaan untuk mengatasi tadi problem mental health itu gitu kan. Supaya tingkat stres anak muda yang bisa diturunkan. Benar-benar Kang. Berarti untuk generasi milenial dan khususnya generasi Z ini harus benar-benar pilih-pilih lagi ya Kang ya. Harus lebih dibaca-baca mumpung masih berapa hari lagi nih? 50 harian lagi menuju pemilu 2024. Kang Wonosrono, ada ini nggak pesan untuk generasi sekarang? Ya tentunya saya berharap Indonesia ini kan mendapatkan bonus demografi yang harus dikelola dengan baik. Kalau bonus demografi dalam arti munculnya anak-anak muda, lahirnya bayi-bayi ini sekarang ini yang akan menjadi sumber daya manusia yang menjadi modal dasar untuk membangun Indonesia menuju Indonesia emas, tentunya harus dikelola dengan baik, harus dibuat program yang secara khusus bagaimana anak muda itu menjadi sumber daya bagi mewujudkan Indonesia emas. Dan itu hanya ada di Mas Ganjar Pranowo dan Pak Mahfud MD. Nggak makan promosi kan? Karena semua programnya sudah mengarah ke sana. Jadi biarkan Pak Jokowi ini menjadi pemimpin di gerbang
Indonesia Maju, Ya, betul. ya kan? Nextnya 2 periode kan? 2 periode. Jadi kalau Bung Karno dulu gerbang kemerdekaan, Indonesia Merdeka, lalu ada Pak Soeharto itu gerbang pembangunan Indonesia, lalu ada Pak B.J. Habibie, Pak Gus Dur, Ibu Mega, SBY ini gerbang reformasi, lalu Pak Jokowi adalah gerbang Indonesia Maju. Nah, saatnya sekarang gerbang Indonesia unggul. Siapa itu? Ganjar Pranowo dan Pak Mahfud MD. Untuk menuju Indonesia Emas 2045. Jadi, ya, jangan salah pilih. Jangan salah pilih ya, Nomor teman-teman. 3. Nomor 3, jangan salah pilih. Sebentar lagi nih. Udah dijelasin nih sama Kang Ono, semoga podcast kita kali ini tuh makin meyakinkan kalian-kalian semua yang di luar sana. Oh, berarti Pak Ganjar udah mantep banget nih, udah dibantu dijelaskan ke depannya akan seperti apa program-program khususnya untuk... Dan jangan salah satu lagi nih, Pak Ganjar punya program namanya KTP Sakti. Wih, iya, KTP Sakti. Jadi KTP Sakti itu cukup KTP untuk rakyat bisa mengakses seluruh program yang diberikan oleh pemerintah. Wow, easy misalnya banget. KIP, KIS, bantuan pupuk, bantuan sembako murah, ya semua program itu cukup bermodalkan KTP. Sakti. Karena Pak Ganjar akan melakukan proses pendataan menjadi satu data nasional melalui NIK. Jadi tidak perlu repot-repot banyak kartu, jadi cukup KTP saja. Wah, udah mantap banget ini. Teman-teman jangan lupa ya, jangan lupa dan jangan sampai salah pilih pokoknya. Terima kasih buat kalian semua, buat Kang Ono juga aku terima kasih. Sami-sami datang di podcast kita kali ini. Sampai ketemu lagi. Sampai ketemu lagi.